Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kuliah kita mulai ya, kuliah pengganti pada minggu ini ya. Jadi minggu lalu mohon maaf saya tidak bisa hadir ya, sehingga akan diganti pada hari ini ya. Kemudian untuk pelaksanaan kuliah mungkin saya tidak bisa penuh ya. Nanti saya coba untuk memberikan pengantar ya. Untuk selanjutnya nanti Mbak Fariha ya akan melanjutkan perkuliahan ini ya, sehingga nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Fariha. Ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut boleh disampaikan ke saya secara langsung ya. Mungkin saya coba share sedikit apa yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, apakah bisa dilihat? Sudah bisa, Pak. Ya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini yang semestinya saya sampaikan pada hari Rabu kemarin, kita akan membahas mengenai implementasi array dan list ya yang ada di pemrograman Python. Ya. Ya, jadi nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan array. Sebenarnya kita ketahui array adalah sebuah struktur data ya, yang dapat memegang lebih dari satu nilai pada suatu waktu. Jadi array adalah kumpulan data dengan indeks terurut yang beranggotakan eh, elemen jenis. Ya. Jadi semua data-data tersebut bisa direpresentasikan ya atau bisa dilambangkan oleh satu jenis variabel. Ya. Beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan array ya. Pertama, nama variabel array yang menjadi representasi suatu kumpulan data. Kemudian kedua, indeks yaitu alamat nilai array pada suatu variabel array. Tiga, nilai array yaitu nilai yang terdapat pada setiap indeks array. Keempat adalah panjang array yaitu beberapa banyak elemen yang disimpan oleh variabel array tersebut. Ya, sehingga ini sebagai contoh, jika sebuah array dengan panjang 10 ya, maka indeksnya atau alamatnya itu akan dimulai dari 0 sampai kemudian berakhir dengan nilai yang ke 9 ya. Contoh implementasi dari penggunaan array misalkan eh, melihat seberapa banyak apa vote ya, misalkan ya vote untuk aplikasi Instagram misalkan. Nah, ini bisa dikelompokkan mungkin yang sering menggunakan atau jarang ataupun selalu menggunakan misalkan ya, dilihat secara statistik. Nah, maka setiap kategori tersebut perlu disimpan sebagai array ya, data array agar bisa menyimpan nilai masing-masing. Ya, kemudian nanti mohon Mbak Fariha mungkin bisa menjelaskan ya bagaimana cara membuat array pada Python. Kemudian juga ada kode-kode, tipe kodenya, dan juga bagaimana kita bisa membuat array dengan menggunakan loop ya secara berulang. Karena array itu disusun oleh banyak elemen ya, sehingga nanti kita perlu mengisinya satu persatu. Termasuk juga perintah-perintah bagaimana ya, perintah-perintah bagaimana menambahkan elemen dengan event, menyisipkan ya. Nah, kemudian juga menghitung frekuensi dan mengelola elemen-elemen yang ada. Dan nanti mungkin bisa dijelaskan cara mengurutkan ya dalam bentuk list ya. Ini sebenarnya varian ya dari array itu dalam bentuk list ya. Dan nanti mungkin bisa disampaikan ya pengelolaannya juga list seperti apa. Oke, mungkin demikian yang bisa eh, saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Eh, Untuk selanjutnya eh, nanti akan disampaikan ya oleh Mbak Fariha ya kira-kira demikian. Baik, mungkin sampai di sini
Silahkan Mbak Fariha untuk melanjutkan. Saya jadikan apa co-host ya ini. Ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Sorry. Ini udah boleh lanjut jelasin, Pak? Ya silahkan. Saya Oke, setelah ini akan apa live ya karena saya masih dalam perjalanan oke. dan Baik, Pak. dan dan ada agenda lain ya. Terima kasih Mbak Fariha. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa semua. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya sama-sama. Oke, teman-teman semua, aku izin ambil alih ya kali ini. Kita mau bahas tentang array sama list. Di sini aku ditemenin sama Maul. Maul, tolong share screen, Maul. Oh iya, Bentar. kalau bisa on cam ya. Terus ajakin juga teman-temannya yang lain buat join ya. Sebentar. Nah, udah muncul di aku, di yang lain udah muncul belum ya? Tolong responnya. Oke, udah muncul. Oke, next slide, bro. Mau. Jadi kayak yang tadi udah dijelasin sama Pak Esa, hari ini kita bakal bahas tentang array sama list. Next. Nah, jadi array itu apa sih sebenarnya? Array itu adalah kumpulan elemen data yang em, tipe datanya tuh serupa gitu dan bisa disimpan di dalam satu variabel. Nah, terus sebentar. Setiap elemen di dalam array juga punya posisi tertentu. Nah, posisinya itu bisa kita sebut sebagai indeks. Nah, kalau misalkan kalian lihat slide-nya, indeks itu yang 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus indeks ini bisa ngebantu kita buat nanti ngakses, a- ngakses nambah data ataupun ngubah datanya di dalam array. Nah, terus panjang data dalam array itu nunjukin jumlah elemen yang bisa disimpan di dalam array. Nah, coba sekarang kita lihat gimana cara bikin array di Python. Next. Nah, cara bikin array di Python, jadi array itu sebenarnya nggak ada di Python-nya. Jadi kita harus import dulu si array-nya dari library yang ada gitu. Jadi di awal program itu kita harus tulis dulu import array SARR. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita nggak tambahin SARR ini, di bagian yang bawahnya kita harus nulisnya array aja gitu, nggak bisa langsung ARR. Sebenarnya yang ARR ini tuh bisa apa aja, cuman biasanya kalau buat ngedefinisiin array jadi disingkatnya jadi ARR gitu. Nah, terus next. Nah, kan tadi cara bikin bikin array di Python tuh kodenya ARR, terus ada yang dalam kurung D atau I, coba balik lagi deh. Aduh, sulit. Nah, kalau misalkan, balik lagi bro. Ini next gak sih? Nah, kalau misalnya kita lihat kodenya di sini kan import array as ARR. A sama dengan ARR trig array dalam kurung, dalam kutip I. Nah, si I ini tuh ngedefinisiin tipe datanya. Kenapa harus pakai yang huruf I ini? Karena si array ini tuh dia cuman bisa
nampung data yang jenisnya sama. Beda sama waktu pas praktikum, waktu itu kita kan belajar list. Kalau list kita bisa macam-macam gitu, masukin huruf, angka kayak gitu. Jadi kalau di array dia harus didefinisiin. Coba next. Nah, si I tadi itu tuh nggak cuman bisa dimasukin huruf I, tapi kita bisa masukin kode, tipe kode yang sesuai kebutuhan kita gitu. Misal tadi I berarti dia apa namanya ini? Yang tipenya integer gitu. Kalau misalnya kita mau masukin yang float, kita bisa masukin F gitu-gitu. Jadi tergantung kebutuhan gitu ya. Coba next. Setelah itu, nah ini ada gimana cara membuat array dengan loop. Nanti ini bakal didemonstrasiin di belakang, dibantu sama Maul. Next. Nah, terus gimana cara akses elemen dalam array? Nah, em, cara ngeakses elemennya ini mirip-mirip sama yang waktu dulu kita praktikum ya, waktu list. Jadi kita bisa tinggal print si array-nya, terus dalam kurung siku 0. Nah, si 0 ini tuh kan indeksnya. Jadi kalau misalnya kita di sini 0, nanti dia bakal ke print 1, karena kan si 1 ini tuh indeksnya 0 gitu. Jadi kalau misalkan si 0 ini kita ganti jadi 3, berarti nanti dia bakal nge-print-nya 4, kayak gitu. Nanti ini bakal didemonstrasiin juga ya di belakang. Next. Nah, setelah itu, gimana kalau misalnya kita mau nambahin array? Nah, caranya kita bisa pakai append. Jadi, kalau misalnya kalian lihat kodenya di sini, kalau misalkan kita mau tambahin, bentar. Kalau misalnya kita mau tambahin data 1, nah, kita, oh gini maksudnya, ini kan A titik append, A-nya itu si nama nama array-nya. Nah, terus 1 itu nanti dia bakal masukin dari yang paling pertama. Terus jadi si satunya bakal muncul di yang pertama gitu. Nanti bakal didemonstrasiin biar kalian lebih ngerti ya di belakang. Next. Mungkin aku bahas sebentar aja kali ya. Jadi Oke. maksudnya itu kayak gini. Jadi jadi pertama kita buat array-nya dulu. Di sini ya ada A sama dengan array arti ini, tapi udah kita nge-import dulu nih apa namanya library array-nya, soalnya array-nya itu nggak ada di built-in di Python, jadi kita harus ngimport dari library lain. Jadi yang pertama kita dulu ngimport array dulu, import ya from array, import array. Terus yang kedua kita bikin array-nya. Nah, A sama dengan array. Nah, sini masih belum ada value-nya ya, tapi sini kita udah nge-define nih tipe data type code-nya itu apa. Di sini kita mau masukin integer, jadi makanya kita type code-nya itu I. Nah, untuk kemudian sekarang kan kita misalnya kita mau masukin value 1 nih. Nah, jadi di sini kita nama pertama untuk sintaksnya itu kita mau ngeakses elemennya gimana, atau tadi udah ngeakses elemennya ya, udah ngerti. Kita artinya kita harus ngeakses indeksnya. Nah, misalnya kalau mau dari apa namanya, kalau kita mau nambahin ini, nah mau nambahin ke dalam array-nya. Jadi yang pertama kita nama array-nya, karena nama array-nya di sini dia tuh variable A, jadi kita sini A. Nah, titik, terus karena kita mau nambahin nih. Nambahin itu ada dua, ada insert, ada append. Nah, kalau append, jadi ini aku jelasin. Kalau append, misalnya aku append 1. Nah, nanti dia itu masuk ke dalam indeks yang paling akhir gitu. Nah, jadi sini ini kan masih belum kan masih kosong. Jadi makanya sih pas aku append 1, dia si satunya ini masuk ke indeks 0. Terus aku append 2, nanti dia tuh masuk ke, karena apa namanya, indeks yang terakhir kan 0 kan nggak ada. Yang artinya yang kosong 1 ya artinya kita bikin indeks baru, indeksnya 1, value-nya value 2 di sini, terus selanjutnya gitu. Append 3, append 3. Kan tadi kan masih ada dua indeks, masih ada 0 sama 1. Terus append sekarang ke indeks kedua. Terus kita masukin 3, nanti value yang ada di indeks kedua ini 3. Jadi gitu. Oke, nah terus kemudian kalau mengakses indeksnya tinggal nama variabelnya atau nama arraynya, terus nama indeksnya ya. Misalnya kita mau ngeprint indeks ke 0, artinya tinggal A, terus buka kurung, tutup kurung. Ini sama kayak list. Jadi ya,
tinggal akses indeksnya berapa. Misalnya kalau mau apa namanya ini ngeprint indeks yang ke nol, tinggal masukin indeks ke nol. Indeks kedua, tinggal masukin indeks kedua. Oke. Nah, jadi tadi kan kalau misalkan mau masukin elemen baru, kita pakai append. Tapi kalau misalkan kita mau menyisipkan atau si array-nya tuh udah ada gitu isinya, tapi kita mau nambahin lagi, kita bisa pakai insert. Nah, caranya, nah kalau misalnya pakai insert ini kita bisa lebih spesifik dengan nyebutin indeksnya, indeks di mana, indeks mana yang mau kita masukin datanya gitu. Kayak di sini a titik insert 2 berarti artinya kita bakal masukin di indeks 2 em, data yang mau dimasukinnya 22. Berarti jadinya hasilnya kayak gini. Di indeks 2-nya isinya jadi 22, terus yang tiganya ngegeser ke belakang gitu. Jadi nanti indeksnya bertambah jadi dari 0 sampai 6. Asalnya kan 0 sampai 5. Gitu. Next. Nah, ini juga sama ya kayak yang tadi, cuman ini nambahinnya langsung 3 data. Kayak gitu. Nanti dicontohinnya di belakang. Next, menghitung frekuensi elemen tertentu. Nah, apa nih? Kadang, bentar, bentar. Jelasin coba Farid. Hah? Aku coba jelasin. Oh ya, boleh, 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 boleh. Nah, jadi maksudnya di sini menghitung frekuensi elemen tertentu. Nah, jadi kan kita ada array nih. Array ini kan apa namanya value-nya tuh boleh sama lah. Soalnya kan dia tuh udah ada urutan. Jadi nggak mungkin misalnya kalau 10 di indeks 1 sama 10 di indeks. Misalnya kalau di indeks 7 pasti nggak akan apa namanya pas kita apa namanya tabrakan gitu lah nilainya. Nah, jadi kayak gini, misalkan aku punya 10, dia tuh ada banyak sedeh. Maksudnya aku misalnya aku ada value 10, terus dia tuh ada banyak di dalam array-nya, misalnya ada 10 di misalnya di contoh sini ya, ada 10 di indeks 1, di indeks 0, 1, terus di indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya aku pengen, nah ini kan karena mungkin masih karena datanya masih pendek gitu, jadi kan masih bisa dibaca ya. Nah, misal kalau ternyata array-nya isinya 100 value-nya atau elemennya, nah gimana nih misalnya kalau aku mau hitung 10-nya? Jadi ada yang namanya itu kan, jadi ada yang namanya itu count. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, tadi coba kalau kita ingat tadi kalau append dia tuh buat nambahin apa namanya data elemen atau value ke dalam ke indeks kita bikin indeks baru di indeks terakhirnya. Terus kalau insert dia itu masukin menyisipkan apa namanya value yang kita tuh indeksnya udah kita specified gitu. Misalnya masukin angka 2 ke indeks 22 atau seterusnya misalnya aku mau masukin angka 3 ke indeks 0. Nah, sekarang kita mau ngitungin frekuensi misalnya nih ada ternyata di dalam harinya itu ada banyak 10. Nah, aku pengen tahu nih ada berapa sih 10. 10-nya itu di dalam array-nya ini. Nah, misal sini kan kita ada array yang namanya itu B. Jadi ARR kita indeks kita akses library-nya. Terus kemudian kita apa namanya bikin array-nya. Nah, kita array-nya terus type code-nya I ya. Kalau kalau mau bikin array itu harus kita define tipe datanya, type code-nya karena di sini integer artinya integer semua 10, 10, 20, 20, 10 ya sesuai sama datanya. Nah, terus kalau mau kita pengen tahu ini misalnya 10-nya mau muncul berapa kali nih atau 20-nya mau muncul berapa kali. Nah, kita tinggal apa namanya tinggal tulis saja B nama array-nya terus titik sama kayak tadi misalnya kan tadi kan A titik append. Kalau ini kan karena nama array-nya itu B jadi B titik count karena kita mau hitung ada berapa namanya elemen yang elemen yang sama yang mau kita cari gitu. Terus elemen yang kita cari 10 kita hitungnya ada berapa. Nah, terus kita print jadi print nilai 10 muncul plus ini karena dia itu tipenya apa namanya eh, integer jadi string dulu ya, jadi integer dijadiin string jadi string terus array terus apa namanya elemennya tadi kita hitung elemennya ini ada berapa 10-nya terus di akhir dikasih kali jadi misal kalau udah selesai jadi karena kita isi tulis 10 jadi nilai 10 muncul. Nah, nanti ini hasilnya karena ada 10-nya ada 3 di indeks 0 1 2 3 sama 0 1 sama 4 ya. Jadi dia muncul 3 kali sama nih misalnya kalau mau yang menghitung elemen menghitung apa namanya yang value-nya 20 dia muncul di indeks ketiga sama ke bentar, 0 1 2 di
0, 1, 2, 2 sama 3. Nanti kan kalau muncul 2 kali, nanti nilai 20 muncul 2 kali. Oke. Nah, selanjutnya buat menghapus array kita bisa pakai pop ya, fungsi pop, pop lagi pop. Jadi kayak di sini ada array i, ada array b. Isi datanya 10, 10, 20, 20, 10, 30. Terus di sini pop 0, 0 ini maksudnya indeksnya. Jadi kalau misalnya kita tulis B pop 0, berarti nanti yang dihapusnya itu di yang indeks 0 yang mana 10. Nah, kalau misalnya nanti kita print B, karena tadi udah ada pop 0, jadi hasilnya dia hilang tuh indeks yang nolnya. Jadi 10, 20, 20, 10, 30. Begitupun selanjutnya di sini B pop 3, berarti indeks 3, 0, 1, 2, 3, berarti yang dihapusnya adalah 10 yang belakang, di sini yang dekat 30. Terus berarti nanti pas di print lagi, dia bakal jadi 10, 20, 20, 30. 10-nya hilang karena tadi kan dihapus. Kayak gitu. Next. Nah, terus sekarang kita langsung masuk ke bahasan list ya. Waktu praktikum kita udah belajar tentang list sama-sama. Jadi array sama list ini tuh sama-sama buat nyimpen data. Bedanya kalau misalkan array itu dia cuman bisa nyimpen satu tipe data yang sama, sedangkan kalau list tuh dia lebih bervariasi gitu. Jadi kalau list pokoknya lebih fleksibel aja dibanding array ya kayak gitu. Terus ini contoh listnya. Misal sepeda, dia bisa naruh kata merah 8.000 tahunnya 2021 jam 11 gitu-gitu. Sedangkan tadi kan array dia cuma bisa angka doang. Angkanya juga yang sama-sama. Kalau mau yang angkanya nggak ada komanya, semuanya harus nggak ada komanya. Sedangkan yang list dia lebih bervariasi gitu. Next. Nah, ini buat contohnya nanti bakal didemonstrasiin bikin list tentang flight pesawat ya. Coba next dulu. Ini juga sama. Nanti kalian bisa coba latihan juga ya yang soal tadi. Sekarang kita lanjut. Ini gimana sih cara mengakses elemen list? Ini sama kayak yang array tadi kan kalau kalian lihat. Cuman bedanya kalau misalkan list, dia langsung print X sama dengan 0. Nolnya ini indeksnya juga sama kayak yang tadi. Jadi kalau misalkan indeksnya 0, berarti yang di print yang di sini yang 0. Karena kan start indeksnya tuh dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti dia bakal munculnya 0 setelah di print. Terus ini yang di bawahnya print 0.23. Ini artinya print indeks dari 0 sampai indeks ketiga. Jadi kalau misalnya kalian lihat di datanya 0 sampai 3 artinya 0, 1, sampai 1, 2 gitu. Terus ini minus 3.2 itu artinya Ini ini recall deh. ah Ini tadi apa namanya? Aku yang handle coba. Jadi oh ada yang salah ya. Maksudnya itu di sini 0 sampai 3 itu dari indeks ke 0 sampai sama kayak range. Jadi kan kalau bikin range kan misalnya range 1,10. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, 10-nya dia itu jadi batas akhir, jadi nggak dimasukin. Jadi maksudnya itu di sini tuh 0.23. Jadi dari indeks ke 0 di sini ya sampai dia itu indeks ke 3-1 jadinya di indeks ke 2. Jadi 0, 1, 2. Makanya yang muncul cuma 0, 1, 2 gitu. Misalnya kalau nah terus kalau min 3 gimana nih minus? Nah, kalau minus dia tuh kita tuh ngitungnya tuh nggak dari kiri tapi dari kanan. Dari kanan terus apa namanya? Dari kanan terus terus kita mundur berapa langkah sesuai sama ininya. Misal gini deh. Kayak misal dari contohnya kan minus 3 nih. Minus 3 itu kan artinya dari pertama karena dia minus kita dari hitungnya dari kanan. Terus dia minus 3. Minus 3 artinya sini minus 1, minus 2, minus 3. Artinya yang masuk itu 6, karena dia minus 3, minus 2-nya 7, terus minus 1-nya 8. Jadi yang masuknya 6, 7, 8. Jadi gitu. Nah, terus kalau apa namanya? Dari sini ya, terus yang ini itu 0, apa namanya? Bukan 0 sih. Ini yang kiri kosong, titik 2, sampai batas akhirnya itu 3. Nah,
sebenarnya itu dia itu mirip sama ini 0,23. Nah, tapi kenapa ini apa namanya di sini di atas ada 0, yang bawahnya ada 0 ya sebenarnya itu sama aja. Jadi kalau yang di sini tuh kita benar-benar didefinisikan. Jadi benar-benar dari 0 sampai indeks ke 2. Soalnya kan 3 minus 1 2 ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita tulis misalnya itu berapa ya? 3 deh. Artinya 3, artinya kan yang angka 3 ini ya. 0 1 2 3 yang dari 3 sampai misalnya 3 sampai 5, artinya sama apa namanya sampai indeks 4 aja. Ya, artinya 0, 1, 2, 3, 4. Artinya cuma sama 3 sama 4. Nah, tapi kalau ternyata kalau di kirinya kosong, artinya tuh dia benar-benar dari awal. Jadi makanya apa namanya ini tuh sama aja yang kayak atas ya sebenarnya ya ini tuh kalau kosong ya artinya tuh dari benar-benar dari awal dari indeks ke 0. Tapi kalau apa namanya kalau misalnya kalau kita definisikan dari di kirinya kita definisikan nggak 0, ya nanti hasilnya juga beda. Ini karena kebetulan aja yang atas sama bawah itu karena yang atas tuh dia indeksnya mulainya dari 0, jadi sama gitu sama yang apa namanya yang di bagian di contoh yang bagian ini. Soalnya memang kalau nggak kosong benar artinya itu mulainya itu dari 0. Sama aja kayak gini, misalnya 0 ya namanya ini kan titik 2 5. Sama aja artinya dari paling kiri sampai ke indeks ke 4. 5 kurangnya 1 ya. Jadi 0 1 2 3 4 dari. Nah, jadi kayak gini untuk akses elemen listnya. Oke, sekarang kalau apa namanya kita mau menghitung ukuran list. Jadi maksudnya menghitung ukuran ini itu kita apa namanya panjangnya itu berapa ya? Jadi misal gini, aku ada list nih, list nama variabelnya itu x, nama listnya x, terus kita ada datanya. Nah terus aku pengen tahu sih ini panjang panjang x-nya itu berapa sih panjang array-nya ada berapa elemen di dalamnya atau ada berapa ya ada berapa elemen atau ada berapa item. Ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, tapi kalau dia mulainya dari 0 artinya ada 9 item ya atau 9 elemen, jadi pas di print nanti hasilnya 9. Nah, sama untuk sepeda-sepeda. Jadi di sini itu ya indeks ke 0, 1, 2, 3. Tapi kan apa namanya panjangnya itu ada artinya 1, 2, 3, 4, artinya ada 4 item atau 4 elemen. Terus kalau kita print line panjangnya sepeda, panjang arahnya sepeda itu ada berapa sih? 4. Nah, terus kalau ternyata arahnya kosong, nanti hasil outputnya itu panjangnya 0. Karena dia tuh nggak ada satu elemen pun di dalam uh, list Y ini. Oke. Terus kemudian kita mau untuk mengurutkan list. Nah, untuk mengurutkan list ini, misalnya kita ada punya data itu yang tidak teratur, misalnya kayak gini ya. 4, 8, 1, 3 kan bisa apa namanya nggak teratur ya kan kalau motor dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misalnya kalau kita mau ngurutin, nanti ada yang namanya itu sort. Nanti artinya kan ya ngerti lah ya kalau sort filter tuh. Ya artinya kan kalau sort kan mengurutkan. Jadi misalnya kalau si list ini kita sort, nah nanti pas kita print si listnya, nanti hasilnya yang tadinya 4 8 1 3 10 4 5 7 2 1 ini, yaitu nanti hasilnya langsung terurut gitu. Sama kalau apa namanya tipenya tipe datanya itu sekarang tipe datanya string. Artinya diurut paling ke apa namanya yang urutan paling pertama ya dari A ya dari A. Makanya itu hasilnya tuh Android, Linux, Ubuntu sama Windows. Oke, ini salah satu contohnya ya untuk mengurut misalnya ini ada mengurutkan tahun berdirinya di kota Indonesia. Ini kan ada bisa dilihat ya sebelum ini yang sebelum di short. Dia ada 1205 Banda Aceh, bla 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 deh, ada banyak nih kota-kotanya. Nah, terus kita hitung nih panjang kotanya itu ada berapa sih? Maksudnya panjang maksudnya panjang list kotanya. List kotanya itu ada kalau dihitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ada 6 item atau ada listnya itu ada 6. Nah, terus kita print nih sebelum sort. Ini sebelum sort nanti sebelum sort yang ini. Terus apa namanya? Kita print isi listnya. Oh ini dia tuh double double list ya. Jadi ada list di dalam list. Ini kan ada yang pertama ada list yang apa namanya list yang paling ya ini kan listnya kota. Tapi di kota ini dia itu apa namanya ada list lagi di ini nih.
ya 1205 Banda Aceh. Jadi dia tuh ada dua list namanya two dimensional list. Dia ada dua dimensi. Jadi ada yang list pertama ini list kotanya semuanya ini. Terus yang list kedua ini yang ini nih. Yang namanya kan kalau satu doang kan Banda Aceh doang atau dari doang, tapi ini ada dua data. Terus karena dia disimpannya dalam apa namanya? Tanda kurung kotak ya pasti tanda ininya pasti jelas list ya. Jadi ini yang two dimensional list. Nah, sekarang kalau kalau di print nanti setiap apa namanya nih for i nanti apa nih setiap i in range n jadi n-nya tadi ada 6. Nah, nanti di print pokoknya di ini fungsinya itu buat ngeprint semua value yang ada di semua list yang ada di dalam list kota ini. Jadi makanya dia tuh berprint satu-satu gitu. Nah, kalau udah nanti apa namanya kalau udah selesai terus kita short nih. Kalau kita udah short terus print terus kita ulangi lagi nanti hasilnya apa namanya hasilnya nanti dia udah terurut gitu. Yang apa namanya bisa dilihat dari sini ya ada di angka 6, 7, 8, 9, 12, 12 gitu. Jadi dia itu fungsinya sort ini buat mengurutkan saja dari urutan yang pertama. Oke. Oke, selanjutnya ini buat ngegabungin list kita bisa pakai em, jum apa operasi penjumlahan, bisa pakai fungsi append ataupun extend. Nah, ini bisa lihat di bawahnya ada contohnya ya. Kalau misalkan em, tadi yang pakai operasi penjumlahan ini contohnya ada apa namanya A sama B. Terus kalau mau digabungin bisa print A tambah B. Terus bisa juga pakai append. Ini em, ini nggak ada ini ya nggak ada. Oh ininya sama ya A sama B-nya. Nah kalau misalkan di sini kan append X. Bentar deh, aku bingung deh yang ini. Mau tolong mau yang Oke. append ini. Ya pokoknya jadi untuk yang pertama ada yang kita misalnya kita ada dua list nih. List yang pertama tuh ada XYZ, terus yang list kedua tuh 1 2 3 4 5. Terus misalnya kita mau menggabungin ya tinggal di print aja, tinggal print A plus B. Tapi kekurangannya gini. Misalnya aku mau dapatin A lagi. Misalnya kan misalnya gini deh. Aku mau gabung A plus B. Jadi misalnya ya gabung A plus B. Terus nah misalnya aku kalau bikin kayak gini ya nanti kan kalau di print hasilnya kegabung dong print A plus B. Tapi kalau misalnya aku mau dapetin datanya tuh nggak kegabung ya. Soalnya ini kan ini kegabungnya cuma di print gitu. Nah, jadi kalau mau benar-benar di apa namanya, kalau A plus B-nya apa namanya digabung terus bisa dipakai lagi gabungan yang hasil gabungannya itu misalnya aku mau dipakai buat apalah, buat nanti misalnya mau dibuat kode lain kah. Nah, nanti bisa atau bisa pakai pen atau extend ini. Nah, jadi gini. Yang pertama kita apa namanya? For X ya. Ya sama kayak tadi ini X cuman sebagai ini aja apa namanya nanti eh, item-itemnya yang di dalam listnya itu jadi gini eh mana nih A append X for in B bisa dilihat yang ini nah jadi yang B ini yang B nih ya jadi kita ada list A X Y Z terus tapi terus di sini tapi kita mau melakukan perulangan nih perulangan yang di dalam B jadi si X ini apa item-item yang ada di B jadi ada 1 2 3 4 5. Nah kan 1 2 3 4 5 kita perulangan terus setiap angkanya misalnya kayak gini setiap X yang ada di dalam B. Nah, yang ada di dalam B itu apa? Ini kan satu, artinya A titik append 1. A itu apa? X, Y, Z, terus pas kita append 1, nanti ya, nanti hasilnya di sini. Terus karena ini masih perulangan, dia berlanjut sampai akhir gitu. Sampai listnya selesai. Jadi kalau semua item, sampai semua item yang ada di B ini selesai. Jadi ini, X, Y, Z kan yang untuk list A-nya. Nah, terus kita append yang semua item yang ada di B. Jadi di append 1, di append 2, append 3, append 4, append 5 gitu. Nah, terus misal itu untuk yang append. Nah, kalau yang extend dia tinggal gini aja. Apa namanya nggak perlu melakukan perulangan. Jadi tinggal A titik extend B. Nah, ini kan pas kita misalnya terus pas kita recall lagi si A-nya, misalnya kita print A, print A-nya nggak jadi X, Y, Z lagi, tapi udah ditambah sama B. Sama B yang sama yang kayak di atas. Kalau di atas misalnya kan ini kan print A plus B terus aku print A-nya doang nih.
hasilnya tetap X, Y, Z. Jadi dia cuma kegabungnya di A plus B-nya aja. Kalau kayak gini, kalau misalnya kalau di sini di print A-nya print A karena apa namanya A udah di extend sama B, jadi udah kegabung gitu. Jadi X, Y, Z 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kayak gitu untuk apa namanya gabungan list. Ada yang pakai concatenation, ada yang append atau extend. Kalau mau gabungin sementara aja cuma bisa buat nampilin deh, boleh deh pakai print A plus B. Tapi kalau hasil apa namanya gabungannya itu mau kamu pakai lagi misal, ya lebih baik pakai append atau lebih baik pakai extend. Oke. Nah, mungkin ini ya apa namanya kalau ini kalian udah belajar OOP ya belum ya? Kalau boleh tahu. Coba kita lihat. Kayaknya di sininya ada deh. OOP. Udah kok minggu kemarin harusnya. Udah? Coba Udah. aku tanya deh. Mungkin siapa nih yang bisa ditanya nih? Coba Badi Radi Samalik. Ada nggak? Halo, halo. Halo, halo. Kayaknya nggak ini. Ada ya. Udah deh. Belum. Mungkin ini ya aku jelasin aja. Ini mungkin ya walaupun udah OOP masih satu pertemuan satu pertemuan aja ya. Mungkin jadi OOP ini sebenarnya susah juga kalau ngejelasin ininya apa namanya soalnya materinya lumayan panjang juga. Pokoknya gini deh. Jadi di sini tuh kita bikin mudahnya itu bikin kayak ya bikin kelas di dalam kelasnya ini nanti ada namanya, ada deskripsi, ada harga, terus ada tersedia. Nah, terus kita masukin kita masukin barang-barangnya nih. Misalnya item yang pertama itu nanti kita namanya nama kelasnya apa, terus namanya apa, apa ya namanya apa, deskripsinya apa, harganya berapa gitu. Nah, terus kalau udah nanti dia pokoknya ngebikin sendiri nanti nanti dia dari sini tuh masuk di kelas yang nanti dia si ini apa namanya item 1, item 2, item 3 dia tuh masuk ke dalam kelas yang sama menu item ya. Nanti nah dari situ udah eh, item 1 nanti hasilnya ya kayak gini dia kelas menu item namanya ayam goreng, deskripsinya nasi sambal, harganya harganya ini. Terus nanti si item-item ini terus kita masukin ke dalam list. Terus misalnya apa namanya kalau udah kita masukin ke dalam list nanti hasilnya sebenarnya pun ini pun nggak perlu ya pokok buat nampilin apa namanya listnya yang paling penting kayak ini sebenarnya ini cuma buat ininya eh, buat konteksnya aja lah kalau ini tuh lagi menampilkan konteks di restoran tapi kalau mau nampil apa namanya mau output inilah listnya itu yang ini nih jadi dari apa namanya for item in daftar menu. Bebas nggak harus item ya. Misalnya kayak tadi, misalnya kayak X atau for I. Pokoknya apa namanya X-nya atau I-nya itu dia tuh apa namanya isinya maksudnya itu di sini tuh item-item yang ada di dalam daftar menu. Jadi misalnya ini item daftar menu artinya ini item 1, item 2, item 3 gitu. Jadi print menu nah string IDX nih. Menu number nanti IDX itu index. Nah, karena kan indeksnya kan ini apa namanya mulainya itu dari nol ini mulai oh bukan bukan maksudnya indeks itu di sini dia tuh ternyata di define maksudnya di sini udah di define satu jadi kalau ada satu nanti nambah jadi apa namanya pas ngeprint menu nanti dia ngeprint pertama IDX yang satu terus nanti IDX dua nanti udah jadi apa namanya ngeprint yang kedua nanti ngeprint yang ketiga terus apa namanya nanti step jadi gini, item satu nah item satu gini aja deh coba ya print menu nomor karena satu nah terus kalau udah satu nah satu nanti di hasilnya ketambah tapi ini masih nggak di print ya tapi yang munculnya tuh menu nomor satu terus print nama dari item yang satu ini nanti item titik nama nanti yang munculnya ayam goreng karena masih perulangan yang pertama ya ini kan perulangan terus ditambahan terus deskripsinya nanti deskripsinya nasi dan sambal karena proses perulangan pertama terus harganya muncul terus tersedia kalau tersedia karena tadi itu tersedianya true
true. Terus kalau nggak ada nanti habis. Terus oke, terus nanti di print. Nah, kalau udah, oh ini tapi nanti di apa namanya diganti nih. Apa namanya ternyata ada yang diganti. Misalnya kayak gini. eh, Ternyata di item satu nanti dia diganti jadi false, item 2 tersedianya false. Jadi harusnya nggak muncul nanti apa namanya yang di tersedianya ini. Jadi kalau hasilnya kan true kan ada, tapi karena di false nanti hasilnya tuh yang habis ini nih. Ya. Kemudian untuk tambahan menu baru, oh ini kalau buat nambahin ini sih, buat nambahin si menunya. Nah, jadi gitu. Jadi nanti gimana ya mudahnya ya. Pokoknya ini buat ngeprint menu, nanti menunya muncul, namanya tambahannya, terus harga tersedianya, nanti harga dari item satu muncul, kalau udah selesai, nanti muncul di item kedua. Kalau udah selesai, nanti muncul ke item ketiga sama selanjutnya, terus ya, sama lanjutannya. Terus nanti kalau false, yang di sini ya, karena awalnya true, nanti kalau ternyata habis itu tinggal diganti aja. Kalau terus di sini nanti tinggal diganti kayak gini nih. Kalau false artinya kalau kalau tersedia, kalau kan tadinya true ada. Kalau kalau apa namanya, kalau ada ya pasti nanti true, kalau kalau habis nanti hasilnya yang dia ngambil dari else ini habis. Iya, itu aja sih untuk menentukan mengenai restoran ini. Mungkin agak apa namanya, agak panjang ya dari segi kodenya. Nah, mungkin ini menghitung kepadatan daerah. Oke deh, nah ini kita bikin apa namanya data list apa namanya list kepadatan penduduknya ada 500 ribu ya, data-datanya, data-data daerahnya, terus daerah padat kosong. Artinya masih kosong ini apa listnya. Nah, terus for kepadatan penduduknya ini apa namanya, maksudnya ini itemnya yang dari sini ya. Kepadatan penduduk. Jadi maksudnya itu nanti dia tuh melakukan perulangan 500, nanti hasilnya apa namanya? Nah, yang dari sini ya, nanti dari 500 nanti masuk ke 1000. Jadi item-itemnya tuh di perulangan. Jadi nanti kayak ya 500, 1000, 1500, 800 yang melakukan perulangan di apa namanya, di seluruh elemen kepadatan penduduk. Jadi misalnya ya, perulangan pertama artinya kan 500. If kok 500 ya kepadatan tadi. Jadi apa namanya, kepadatan yang pertama itu 500, jadi 500 masuk ke kepadatan yang ini. 500 lebih besar dari 1000 kan salah ya. Artinya yang else, daerah padat false. Terus ini apa namanya daerah yang ini daerah satu. Terus yang kedua nanti kalau kan apa namanya nunggu itemnya habis, jadi kepadatan 500 ternyata false. Terus kita kan masih kepadatan yang kedua tuh yang tadi ini 1000. 1000 dicek apakah 1000 besar lebih besar dari 1000, hasilnya false ya. Hasilnya false artinya kan 1000 kan sama dengan 1000, bukan lebih besar atau lebih kecil ya. Sama dengan 1000. Jadi false 1500, pokoknya yang 1500, 2000 artinya nanti hasilnya true. Nah, oke. Artinya daerah padatnya ini, oh ya, ini daerah padatnya di append. Jadi pas 500 hasilnya tuh false. Pas 1000 hasilnya false. Pas 1500 hasilnya true. 800 hasilnya false. 2000 hasilnya true. Pas 400 hasilnya false. Pokoknya untuk daerah padatnya hasilnya kayak gitu. Tapi nggak muncul ya. Soalnya ini kan hasil dari perulangan. Dia masukin hasil kodenya. Oke. Kemudian untuk terus pas mau nampilinnya, terus kita apa namanya for i in range length. Nah, jadi range-nya itu panjangnya tadi. Panjangnya ada berapa tadi? Daerah padatnya ya sama kayak kepadatan penduduk tadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi kalau length artinya panjangnya ada, artinya ada 6 item ya. Artinya range-nya itu 6. Nah, ini ada range-nya itu ada 6 ya. Range-nya ada 6. Nanti setiap apa namanya range-nya 6 nanti di print nih. Nanti di print-nya itu daerah karena ada 6 kalian artinya dimulai dari 1 nih indeks i. No, karena apa namanya range-nya kan gini. 0 apa 6 artinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 kan. Nah, soalnya indeks kan pakai indeks nih. Terus apa namanya ditambah 1 biar jadi, soalnya kan bukan indeks lagi, ini kita mau ngasih urutannya. Jadi kayak ini kan apa ngasih urutannya, maksudnya kan daerah kan nggak mungkin daerah 0, daerah 1, daerah ya mulainya dari daerah 0, tapi kan karena kita mulainya dari 1 jadi ditambah 1.
Jadi gitu, daerah satu, terus kepadatan, nanti kepadatan penduduk yang indeksnya tuh 0, ya indeksnya 0 tadi apa namanya kan false yang 500 ini. Di sini kan artinya false, karena kalau if daerah padat I, kalau true hasilnya artinya daerah terlalu padat, tapi kalau ternyata hasilnya false artinya daerahnya normal. Nanti pokoknya dari apa namanya di print misalnya kayak gini. Nah, jadi misalnya nih aku baca deh. Pertama, nanti dia tuh ngeprint area. Area itu yang ngeprint, artinya dia ngeprint ini nih. Daerah plus string. Nah, string I plus 1. Ya, karena indeksnya karena mulainya dari 0, jadi string 1. Nanti makanya dari 1 sini. Artinya kan 0 plus 1, 1. Yang artinya daerah 1 kepadatan. Terus kepadatan penduduk yang indeksnya 0 kan tadi kan indeksnya 0 kan 500. 500 apa namanya? Ini kan kepadatan penduduk ya, tapi apa namanya? Oh ya, bentar. Oh ya, kepadatan penduduk yang ini indeksnya 0, 500. Terus apa namanya? Kalau ternyata daerah padatnya tadi kan daerah padatnya 500 kan false. Karena daerahnya false, dia false ngambil yang else. Jadi titik 2 lanjutannya dari area titik apa namanya? Area terus normal. Terus misalnya terus mau lanjutin nih. Yang kedua, daerah karena indeksnya jadi 1 artinya daerah 2 kepadatan penduduknya tadi yang indeks kedua indeks ke 1 itu 1000. Nah, 1000 terus if lanjutnya daerah padatnya dari daerah padat 1000 tadi kan false jadi normal. Jadi kayak gitu. Sama seterusnya nih misal kalau yang daerah 3 nih ya, daerah ketiga karena tadi apa namanya dia itu 1500 apa namanya? 1500 pasti apa namanya tadi daerah padatnya. Daerah padatnya apanya itu true. Jadi karena true makanya yang di kode yang dijalankan tuh yang if ini apa namanya terlalu padat. Oke. Coba. Oke, udah selesai sih. Nah, mungkin ini ya, aku recall aja yang dari awal. Nah, jadi mungkin mau recall nih, aku jelasin aja. Array itu dia itu apa namanya? Pertama dia itu nggak langsung built-in di dalam apa namanya? Di dalam Python ini bener-bener arraynya ya. Kan kalau kan kemarin di praktikmu udah ngerti tuh kayak list, tuples, dictionary atau set ya. Nah, tapi ini kita memang benar-benar bahas arraynya ini, bukan list, apa namanya, bukan apa namanya, turunannya atau apa namanya, atau istilahnya saudaranya array lah. Ini kita benar-benar bahas arraynya. Kalau si array di Python itu dia tuh nggak ada, makanya kita tuh kalau mau ini arraynya itu apa namanya, mau bikin array nih, mau bikin array, makanya kita harus pakai import. Soalnya dia nggak ada yang bikin di Pythonnya. Tadi ada dua cara, mau langsung import array as array ini atau mau form array import array. Mm-mm. Jadi untuk kayak gitu buat array dia itu nggak ada langsung di Python-nya. Jadi kalau mau ngambil tuh bebas memakai library Python ini atau kalian pernah pakai NumPy ya bisa pakai library NumPy juga. Terus kalau mau apa namanya array ini dia itu sama kayak list ya, sama lah ya kayak list atau ini atau tuples itu indeksnya pokoknya indeksnya tuh mulainya dari 0. Terus eh ya untuk array ini dia itu fungsinya buat digunakan itu ditujukan buat penggunaan didesain buat kayak angka-angka gini. Jadi apa namanya nggak cocok kalau dipakai buat nyimpan-nyimpan misalnya kayak yang di list kan bisa nyimpan string kan ya. Apa bisa nyimpan bisa di list kan bisa nyimpan string. Kalau array ini bukan dibuat buat itu. Jadi kalau kalian mau masukin oh misalnya aku mau bikin yang apa namanya yang ada stringnya jadi pakai list aja tapi kalau array apa namanya kalian bikinnya itu angka gitu nah, maksudnya kalian bikin khusus apa namanya angka gitu ya walaupun bisa misalnya apa namanya ini kan ada Unicode nih Unicode karakter jadi kalau mau bikin kalian pakai array itu misalnya yang isinya itu seragam semua jadi maksudnya seragam misalnya kan angka-angka semua ini semua apa namanya. Nah kan kalau list kan tadi bisa apa namanya bisa float, bisa integer, bisa string. Nah kalau kalian mau bikin yang satu seragam semuanya, misalnya integer, integer itu semua. Kalau kalau float yang artinya ada komanya, float semua. Atau double, ada koma tapi komanya tuh banyak banget ya makanya double double semua. Nah, kayak gini nih. Ya, jadi apa namanya kalau mau bikin jadi pas bikin array
dia itu agak sintaksnya agak ribet ya. Dia itu ini. Jadi yang pertama kita harus tulisin typecode-nya itu apa dulu. Misalnya aku mau bikin tipenya itu double. Jadi di sini kita define, aku mau bikin double nih di array ini. Terus kita baru masukin isi datanya. Jadi kayak gitu untuk bikin array-nya. Coba ya aku ini di VS Code. Oke, import array. Nah ya, import array. Ini kan harus ada array. Ini kan aku nggak ada AS, ARR. Ya, jadi aku nulisnya array lagi. Tapi ya aku AR-nya di nama variabelnya aja gitu biar kayak gini. AR not. Oke. Nah, dari sini bisa dilihat ya, aku bikinnya itu pertama kita nge-import array-nya dulu, soalnya dia itu nggak ada built-in dari Python-nya langsung. Nah, terus pas mau bikinnya itu pertama kita library-nya apa dulu nih? Mention dulu, karena library-nya array. Terus kalau mau bikin array itu pakai ini, titik array, terus yang pertama type-nya apa? Misalnya aku mau bikin integer nih. Nah, ini sini artinya di sini tuh integernya. Terus apa typecode-nya maksudnya ya. Terus yang kedua ini apa namanya? Isi array-nya. Isi array-nya itu jadi kayak gini. Misalnya 1 2 3 4 5. Oke. Kalau mis Oke. Nah, ini array misalnya, oh ya, kalau ini cara membuat array dengan loop. Oh, oke, artinya, ini maksudnya mau membuat array make loop. Aduh, balik. Misalnya kalau kalian mau bikin array pakai loop. Loh, bentar. Bikin baru kali ya. Loh, new folder misalnya ya. Loop array.py. Oh iya, jadi misalnya mau ngasih info aja sih, mau ngasih ini. Misal kalian gini, kalian bikin namanya kayak gini ya, return titik py. Kan kayak istilahnya kan nggak ada yang salah ya di nama filenya. Misal kalian masih error-error sama nama filenya. Return py misal atau mau bikin misalnya true, coba ya bisa nggak ya kalau bikin true py? Oh bisa aja sih. Tapi misalnya kayak gini, return py atau bikin namanya tuh array py, itu kayak istilahnya tuh kayak ada nama-nama yang dia dia itu udah terdefinisi. Jadi kita tuh nggak bisa bikin namanya itu kayak misalnya kayak return py gini. Soalnya kata returnnya itu udah dipakai gitu ya. Jadi nggak bisa apa namanya kayak nanti ya walaupun di jalan sini kalau di jalan ini bisa-bisa aja ya. Takutnya misalnya kayak coba deh array.py. Nah dia tuh nih aku belum ada ininya pun udah istilahnya udah ada kayak peringatan gitu lah. Soalnya kata array ini dia tuh walaupun istilahnya nggak ada karena penulisannya benar-benar aja, tapi kata array ini udah dipakai. Jadi kalau bisa kalau mau bikin file, kalian itu eh, namanya itu yang apa namanya yang kira-kira nggak dipakai lah. Jadi kayak gini misalnya kayak atau arithmetica.py, gradient.py, jangan yang udah terdefine apa namanya ininya apa namanya eh, kata-katanya. Oke, coba kita lihat dulu deh yang ini. Kita bahas ini aja ya, soalnya udah ini sih. Jadi, jadi gimana? Jadi kalau ASA ya, dia tuh apa namanya dia import OS sistem CLS. Jadi misal ini sebenarnya ini aja sih. Misal nih ya, aku aritmatika, terus aku run. Nah, terus aku run lagi. Nah, jadi fungsinya ini OS CLS ini dia tuh cuma buat kayak nge-clear terus. Jadi kan ini kan kayak istilahnya banyak banget nih. Kalau aku ngeran lagi. Nah, kalau kebanyakan gini kan pusing juga. Nanti aku apa namanya? Aku kill terminal terus aku bikin baru lagi atau clear atau dibersihin gitu. Clear terminal. Nah, kalau si Pak Esa dia langsung di setiap ngeran, nanti atasnya langsung di clear, jadi langsung bersih gitu ya, nggak perlu kayak aku tadi nge-kill terminal untuk yang ini aja sih, sistemnya. Nah, jadi yang pertama itu kalau di ini Pak apa namanya ya, dia itu pertama bikin variabel dulu, variabel array.
Coba aku ini kali ya. Aku ikutin deh untuk oke. Jadi bisa dilihat buat loop pakai array itu jadi yang kalau kampus deh yang ada MakerDB. Yang pertama pasti kita harus import library-nya. Import array. Yang kedua, kita bikin variabelnya. Ya sebenarnya bisa kita define langsung sih. Apa namanya misalnya array kayak gini misalnya array sama aku pakai i ya. Duh, makanya tanda kurung. Array i yang dua ini. Nah, bisa aja ya misalnya mau bikin array. Ya bisa tinggal bikin ini 1 2 3 4 9 ya kayak gini sih sebenarnya mau kalau mau bikin array. Tapi ini cuman lebih ke ini aja. Kalau mau apa namanya memakai loop. Jadi bisa dilihat sama udah kalau udah kita bikin tapi yang apa namanya tadi kan aku udah bikin langsung nih. Kalau yang ini tuh dia tuh bikinnya kosong dulu. Jadi kalau kalau di print A ini isinya tuh kosong. Di print A isinya tuh kosong. Nah, habis itu nanti dia print nilai awal A. Oh ya, tapi ini udah terus diisi. Oh ya, mau bikinnya itu jadi dia tuh bikin perulangannya tadi yang udah aku ini ya. For i in range yang udah ini tadi 1 misal 110 range 1,10. Jadi maksudnya ini nanti nanti pokoknya hasilnya ya. Hasilnya artinya dia tuh akan melakukan artinya setiap i di dalam atau mungkin biar mudahnya nanti setiap angka deh, angka bahasanya ya, angka di dalam range-nya ini jadinya kan ada 1 2 3 4. Oh ini kan dari nol ya. Kalau dari nol nanti munculnya dari nol. Kalau ini dari satu artinya dari satu gitu. Artinya dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10-nya nggak masuk. Kenapa? 10-nya nggak masuk ya soalnya karena dia itu batas akhirnya. Akhirnya nggak masuk. Tapi kalau batas awal masuk. Jadi kayak gini. Misal kalau kalau nol ya artinya nol. Artinya yang paling pertama nol. Kalau yang satu artinya yang paling pertama itu satu dia. Nah bisa lihat nih. Karena nol range dari nol artinya nolnya masuk. Kalau range satu artinya mulainya dari satu gitu. Nah habis itu setiap angkanya nanti dia itu di append yang tadi udah aku bilang kan ini kan artinya nih ya A, A-nya itu kan kosong A-nya kan kosong tadi tapi apa namanya kosong makanya kita di append dari hasil yang angkanya ini append angka. Nah jadi gini jadi ada setiap angka yang di range 1 sampai 10 jadi ada 1 sampai 10 jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, nanti A-nya kan tadi, oh ini kan masih udah ada ya. Misalnya kosong deh. Kosong kayak gini atau kayak gini atau nggak ada sama sekali. Nah, bebas ya. Nanti mungkin biar mudah visualisasi deh. Jadi nanti setiap angka di dalam range ini artinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nanti dia tuh masuk ke dalam A-nya ini. Jadi sama. Artinya di range pertama itu artinya 1. Angka 1 nanti A masukin artinya si angka satunya nanti dia di append ke dalam A sini artinya jadi 1. Terus nanti di append lagi 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai dia di 9. Nanti hasilnya kayak gini. Terus dia di print ya, print A. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Terus oh ini misalnya ini pun juga sebenarnya bebas-bebas saja ya. Ini misalnya kalau mau dikalikan sama panjang arraynya, misalnya kalau panjang arraynya 10 ya 10. Kalau misalnya kalau mau dikali 9 ya 9, bebas-bebas saja. Terus nanti dia itu apa namanya indeksnya berapa? Indeksnya 0 misalnya AI ini misalnya sorry artinya tadi itu panjang
Panjangnya itu tadi 10 ya. Maksudnya indeksnya itu dari line ini dari 0 sampai indeks dari 0 sampai 9. Jadi pas range-nya n panjang gimana? Gini deh. Line A, panjangnya A itu kan 10, mulainya itu dari 0 sampai 9. Ini kan 0 sampai 9. Nah, artinya for setiap ya anggap aja istilahnya itu indeks di range-nya ini. Artinya kan A0, kemudian A0 kali 10. Artinya A0. A0 itu berapa? A0, A indeks 0 kan 0. 0 kali 10. Nah, gitu. A dikali A0 artinya 0 dikali 10. Nanti di print. Oh enggak, bukan di print dulu, nanti di ini dulu dimasukin dulu, dia melakukan perulangan sampai habis, artinya A0 kali 10, A1 kali 10, A2 kali 10, jadi kayak gini, A0 kali 10, A1 kali 10, A2 kali 10, A3 kali 10. Kalau udah selesai nanti baru di print ini, print dikalikan 10, nanti print A, ya A-nya tadi kan yang kayak ini, terus dikali 10 hasilnya kayak gini. Sebenarnya buat cuman kayak gitu aja sih, apa namanya, untuk array log ini. Yang paling penting itu di sininya nih, yang for i in range ini, terus di append. Udah itu aja sih. Ya. Kalau ini bentar, bisa dilihat ini dia itu mau apa namanya? Array overriding. Oh, kayaknya gara-gara tadi aku ngasih nama array deh. Coba ya. Ya overriding gini nih. Nah, ya jadi ada yang namanya library array, tapi aku bikin file namanya array. Nanti dia jadi filenya tuh bingung, arraynya itu array yang file aku atau file dari yang library-nya. Jadi jangan ini ya, terus saya login aja. Nah, errornya. Soalnya dia tuh bingung tadi itu maksudnya import dari array array filenya aku atau array yang maksudnya tuh yang library array. Oke, lanjut aja. Dia ini cuma buat buat akses elemen. Jadi maksudnya akses elemen array-nya itu gini. Misal kita mau apa namanya? Ini nih aku mau ambil angka 6-nya nih, mau aku misalnya aku mau ngoperin angka 6. Ngomongin angka 6, tapi gimana caranya? Soalnya kan dia kan ada di dalam guys, ya tinggal gini aja. Jadi apa namanya, ini sintaksnya aja ya, masih belum gini. Jadi A terus sama kayak mau ngambil indeks di list. Mau ngakses elemen di list, jadi A terus ini misalnya kalian mau ngambil sesuai sama indeksnya. Misalnya aku mengambil di angka 5. 5 itu ada di indeks berapa ya? 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Artinya tinggal A indeks keempat. Coba ini di print dulu ya. Di print ini buat mengakses elemen. Sebenarnya sama aja sih yang kemarin yang beda di praktikum, yang di apa namanya, list set tuple dictionary. Nah, udah aku save, arithmetic PY. Oh, ini kan nggak bersih, harusnya tadi kalau namanya mau di clear nih. Nah, di indeks keempat isinya kan 5. Isinya kayak gitu. Ini cuma buat index saja sih. Terus misal kalau kalian ternyata mau apa namanya dari awal sampai ke indeks keempat, atau indeks keempatnya jadi batas akhir. Jadi ini cuma coba hasilnya gimana? Nah, artinya dari indeks ke 0 sampai ke indeks ke 4, tapi 4-nya nggak masuk. Jadi dari 0 sampai 3. Ada indeks 0 sampai indeks 3. 0, 1, 2, 3. Artinya dari indeks 0 sampai indeks 3. Yang tadi yang udah aku bilang ya kan. Dia tuh ini tuh sama aja kayak gini nih. Nah, terus kalau minus ya artinya itu dia dari kiri. Misalnya minus 3 nih. Artinya dari minus 3, minus 3-nya artinya cuma ini aja. Tapi kalau minus 3,2, kalau minus 3 kan artinya kan dia cuma minus 1, minus 2 artinya 7. Tapi kalau minus 3 artinya 7 doang. Tapi kalau minus 3,2 artinya minus 3 sampai kanan. Maksudnya dari 7, 8, 9. Iya, jadi kayak gitu. Nah, tadi coba kalau diingat tadi apa namanya? Yang kita pakai itu apa aja tadi? Tadi yang pertama ada append, terus ada insert. Ini fungsinya sama-sama buat nambahin, tapi kalau append dia nanti
lanjutin dari indeks yang paling terakhir. Di sini misal kalau 9, terus aku append lagi nih. Append angka 12, nanti 12 ini ya, nanti ada 12 di sini. Coba deh aku tunjukin. Ini print A. Nah, jangan di print ya. Caranya itu kayak printnya itu A, titik, nih append. Nanti kalau aku append, misalnya append berapa? Misalnya 12 ya, jangan lanjutin, jangan 10 deh. Biar kayak lanjutan, biar beda gitu. Pas aku append 12, oh ya kan nggak ada printnya. Sorry. Di print dulu ya, print A. Ini di clear deh. Bersih. Nah, jadi dia maksudnya di indeks terakhir. Terus bedanya sama terus A, titik insert tuh apa nih? Aku bikin yang insert nih. Kalau yang insert, misalnya insert, coba nih aku tunjukin dulu. Nah, insert, dia itu yang pertama ada dua ini, sebelum koma, setelah koma. Belum koma, dia itu indeksnya. Misalnya aku mau menghapus ke indeks keempat. Keempat kan tadi angka 5 ya, angka 5. Nah, terus aku mau masukin angka berapa nih? Misalnya 50. Harusnya di indeks ke 4 dia jadi 50, bukan 5 lagi. Nah, ya ini. Terus 5-nya gimana dong? Kan tadi kan 5-nya kan indeksnya 4 ya. Ini ditambah 1. Artinya kan ini kan indeks keempat, si 5-nya artinya si indeks yang lama ditambah 1 lah. Jadi kayak gitu. Jadi fungsinya ini append sama insert sama-sama buat masukin. Tapi kalau si insert ini tadi menyisipkan. Jadi harus ada, kalian harus jelasin ini menyisipin kemana, ke indeks ke berapa. Tapi kalau append dia pasti yang di paling terakhir. Oke. Terus lanjutannya ya sama nih, kalau misalnya kalian mau insert banyak, misalnya insert ini kan misalnya contohnya artinya ini 2 insert 2,22. Terus ada lagi di bawahnya ada 6,50. Terus ada lagi 7,52. Ya sama, artinya ini insert semua deh. Mm-mm. Masukkan sebuah elemen. Jadi kayak gitu. Kemudian ada lagi yang namanya itu ada remove nggak tadi ya? Pop atau pop. Itu setelah ini ya. Oh iya ya, oke, artinya count dulu. Oke, jadi kan masih apa namanya, nggak ada yang sama ya. Coba deh aku tambahin. Misalnya kalau misalnya ada yang sama, aku ambil angka 3 deh. Jadinya aku kebanyakin 3-nya. Oh malah. Nah bisa dilihat, nanti aku save dulu. Nah save nih kan ada 3-nya, ada banyak nih. Misal aku mau hitung ada berapa nih 3-nya nih di dalam arraynya A. Jadi tinggal misalnya aku menghitung angka 3-nya ada berapa, tinggal aja A count 3. Oh ya, tapi ini kan cuma dihitung, tapi ini nggak muncul apa nih, soalnya cuma dihitung doang, tapi nggak di print. Nah makanya kalau mau ini harus jangan lupa di print, shift, tuh, tab, shift, nah control V, this, terus dibersihin dulu biar terminal. Nah pas itu nanti ternyata angka 3-nya nih, angka 3 dia itu ada 3 angka 3-nya ada 4, sorry. Jadi angka 3 di area sini tuh ada 4, ini ada nih 1, 2, 3, 4. Ini fungsinya buat menghitung frekuensi elemen tertentu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada yang namanya pokoknya itu, bentar ya. Bisa dilihat nih. Mana ya tadi ya? Jadi itu apa namanya, metodenya itu apa aja? Ya ini nih. Sama tadi mungkin kayaknya ada kurang insert. Oh, ada insert. Ada append, yaitu buat nambahin elemen di pada akhir list. Clear artinya ini nanti menghapus semua elemen. Jadi ini misalnya A, terus clear gitu. Nanti ya langsung jadi kosong si arraynya atau listnya. Terus atau copy. Nah, kalau ini kan tadi kan ada count. Terus ada extend tadi misal kayak mau menggabung. Terus ada index, misalnya indeks berapa gitu. Insert kayak tadi yang udah kita bahas. Pop. Nah, kalau nanti ada kita bahas apa namanya pop. Nah, kalau ada dua nih, sebenarnya sama kayak si append sama si insert. Pop sama remove. Kalau remove itu artinya tuh nge-remove apa namanya? Coba ya. Apa namanya? Kalau pop itu sama kayak insert. Misalnya aku coba deh.
Yang ini dihapus dulu. Coba terus di print. Save, jangan lupa di save ya kalau mau. Terus di clear terminal. Misalnya 1, 2, 3. Nah, coba aku mau hapus 9-nya coba kali ya. Atau jangan deh yang di tengah-tengah. Pop. Tapi kan harus defend dulu. Mau pop apa? Aku mau pop yang array apa namanya array A ini array A. Aku mau pop yang 9. Ini bisa dilihat nih ya. Integer. Apa namanya ini? Bentar, contohnya aja biar lebih mudah. Tadi fungsinya kan buat menghitung frekuensi, terus buat menghapus elemen array, dia pop. Nah, lihat pop. Misalnya kita mau pop indeks ke berapa ya? Tadi mau hapus ke 6 kali ya? 6 aja deh yang mau aku hapus ya. 6-nya ada di indeks ke berapa ya? Coba kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Indeks 7. Coba nih benar nggak nih? Indeks 7 nih. 6 yang kehilangan 356. Ini 353. Jadi si pop ini buat ke apa namanya? Eh, buat ngapus yang apa namanya indexian kita ini. Coba sekarang bedanya sama remove apa sih? Coba kita tes ya. Oh, add assignment. Remove. Misal, oh jadi dia tuh fungsinya itu remove-nya tuh beda sama pop. Coba ya, ini kan dari tiganya ada banyak nih. 1, 2, 3, 4. Coba aku remove 3. Nih, kan harusnya kan jadi dia itu yang tadi kalau si pop dia berdasarkan indeks, kalau si remove ternyata fungsinya itu dia buat menghapus nih kan harusnya kan 3, 3, 4. Tapi ini cuman tiganya cuma sekali nih. Jadi data yang paling muncul di indeks ya apa namanya apa namanya elemen yang hasilnya itu sama kayak nilainya itu sama kayak ini, tapi yang paling pertama gitu. Artinya yang dihapus itu tadi yang ini nih yang dihapus. Karena ini aku mau hapus angka 3, ya dicari angka 3 yang paling pertama. Nah, kalau udah kita udah muncul nanti dia dihapus. Jadi tinggal 343 yang ini yang di belakangnya. Artinya ini buat ngeri apa namanya? Artinya fungsi ini buat buat nge-remove data yang apa namanya? Data data yang dia itu sama yang mau dihapus tapi yang paling munculnya paling pertama yang di ini yang di sini. Misal kalau aku mau remove satu ya artinya satu yang muncul di sini. Jadi saat misalnya aku menaruh satu di belakang dia nggak kehapus gitu. Oke. Jadi tadi dia udah paham ya, apa tadi ada pen, insert, terus ada pop sama remove, terus ada apa namanya tadi ada count, kan juga, terus mengakses indeksnya tadi gimana? Artinya mengakses indeks tinggal nama arraynya apa, misalnya kayak A, kalau arraynya A, terus apa namanya titik kurung kotak, sama kayak list artinya kurung kotak, terus indeks ke berapa, terus kalau mau range indeks misalnya, bukan satu indeks, ada misalnya kayak kan kalau indeksnya 0, artinya A kurung kotak ke 0. Tapi kalau misalnya dari 0 sampai 3, misalnya artinya kan 0 titik, indeks 0 sampai 3 artinya kan 0,2, 4, atau titik 2-nya aja, 0-nya nggak ada di paling awal sampai 4. Jadi kayak gitu. Coba deh. Udah, yang tadi udah kan ya? Ya tadi misalnya aku ini lagi deh. A, misalnya mengakses ya 0, sorry. Oh, titik 2, kotaknya dari indeks 0 sampai 3 yang masuk yang di ini 0, 1, 2, 3. Artinya cuma sampai 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Cuman ini aja sih. Coba kita print. Kita print. Terus kita save. Run. Ini ya, ini nih. Nah, udah sih. Udah ngerti. Tadi udah apa itu append, insert, remove, pop, count, terus. Nah, itu sih untuk array. Nah, untuk array ini ada yang ditanya nggak? Kalau nggak ada, mungkin bisa ini aja, mau langsung ke latihan yang list, yang mana ya? Kita salah satu aja
Soalnya sudah mau habis waktunya ternyata. Ke Coba aku bahas yang sebentar deh yang listnya ya. oh boleh. Nanti ininya yang latihannya kayaknya mending yang ini deh. Yang Flight. Gimana? flight, flight boleh yang Tas. flight. Soalnya biasanya yang itu nanti ada di UAS. Hehe. Oke, benar. Yang Nah, flight. jadi bedanya sama. Aku lanjut ya. Iya, iya, iya. Oke, jadi yang list ini sebenarnya bedanya sama area itu yang pertama sebenarnya eh gimana ya? Kalau si list nih kayak apa namanya dia tuh list ini udah bawaan dari Python sendiri. Jadi kalau list, set, tuple, dictionary itu dia udah dari bawaannya dari Python-nya itu sendiri. Kalau beda sama array kan kalau array lain kalau dibahas sama orang lain kan makanya array atau array base JavaScript lah. C++ lah kan pakai array. Kalau si Python ini dia makanya list ini bahas sebagai ininya istilahnya. Dan kalau kalau bikin apa namanya array di Python lah, tapi kan bisa pakai list atau bisa juga tadi kita apa namanya kita ambil yang dari library tadi. Bedanya sama list sama array ini, si array ini dia tuh bebas mau masukin apa aja. Ini contohnya string, integer, integer yang ini float atau double. Nah, jadi dia itu enggak satu tipe data doang. Nah, makanya kalau kalian mau bikin apa namanya ini apa namanya kalian misalnya kalau datanya seragam, misalnya integer semua, boleh pakai array yang tadi ya penyedia array kita kita namanya define tipe datanya apa misalnya kalau integer ya integer. Jadi kalau array itu bagusnya buat dia didesain buat yang datanya itu seragam. Nah, kalau si list ini dia tuh misalnya kalian mau masukin apa namanya data string nih. Nah, data stringnya lebih baik ya menggunakan list ini. Dan soalnya bisa dilihat bisa bisa dia bisa isinya bisa list sampai isinya dia fleksibel lah ya. Bisa menyimpan beragam jenis data dalam satu variabel. List juga bisa menyimpan menyimpan hubungan yang kosong. Gitu. Sama udah sebenarnya sama aja sih kayak tadi ada apa namanya yang si ini pun sebenarnya mana yang tadi? Oh yang di sini ya. Ya, si ini pun ini pun juga bisa dipakai list. Jadi sebenarnya sama aja secara apa namanya sintaksnya. Misalnya mau apa namanya mengakses list ya bisa di append list, insert list, remove, pop. Ya, jadi ini metode-metode yang bisa dipakai buat si array atau si list tadi. Nah, oh ya tadi sort ya lupa ya. Nah, pokoknya kalau mau sort ya tadi tinggal di sort aja terus nanti hasilnya itu di print. Oke, itu aja sih artinya coba ya. Sekarang latihan yang flag atau yang task varian. Flag ya. Yang Oh, ini aja, yang tas aja. yang Sama tas nggak aja. sih kayaknya harusnya? Oh, sama aja sih. Mm-mm. Ini pakai OOP enggak nih? Enggak ya? Enggak, pure list kayaknya. List dong. Kayaknya oh jadi gini. Coba. Pas atau pesawat tadi lupa lupa saya seri apa? Pesawat ya? Eh, Mm. apa? Hah? Tadi tas atau pesawat? Lupa lupa. Oh, Jadinya. eh tas atau pesawat ya? Pesawat deh. Tadi aku bilang tas, tapi gak apa-apa pesawat aja. Aku tiba-tiba pengen pesawat. Sebenarnya isinya sama aja sih. Nah, jadi Iya. gini, tugasnya untuk ini sebenarnya buat latihan aja sih. Jadi kalian buat list dengan nanti list. Jadi misalnya kayak aku mudah aja deh. Ini list, nanti listnya ini ada dengan namanya nanti ada list flight list nanti ada flight 01 terus ada lagi list ini kan satu ini kan array lah ya. Hapus deh. Kalau array kan tinggal langsung gini aja nih. Nah, ini kan langsung jadi list nih. Nah, ini kan ada list A. Nah, tapi ini kalian bikin listnya tuh ada tiga. Ada list apa namanya flight 01, flight 02, sama flight 03. Ya, ini nggak aja lah buat sebagai visualisasi aja lah untuk mudah memikirnya. Nah, nanti ada flight 01, flight 02, flight 03. Terus kalian apa namanya isi datanya ini masing-masing secara berurutan. Jadi, eh, nah tapi ini nggak ini ya, nggak gimana ya? Bentar. Oh ya, sorry, sorry. Di sini data masing-masing secara berurutan. Artinya nanti di sini tuh nanti yang indeks pertama pokoknya itu nama ininya, nama maskapai. Misalnya aku di contoh di pertama deh.
Nah, pertama itu ada data maskapai, artinya contohnya ya, Batik Air. Batik, oh ini string ya, Pak. Ntar, string, ya, nama maskapainya, Batik Air. Terus yang kedua, kalian isinya jam jam berangkat. Oh, jam berangkat. Misalnya, nah ini contohnya ya, 04.30. Terus nanti ada jam ada ini lagi, apa namanya, jam berangkat 0 jam jam berangkat jam berangkat ya, jam berangkatnya 04.30, jam tibanya 07.20. Nah, terus harga tiketnya berapa? Coba dilihat di sini, harga tiketnya 835.261. Artinya 835.261. Ini udah jam apa namanya? Jam tiba, dari jam berangkat, jam tiba, harga tiket dan nilai poin. Nilai poinnya itu berapa? Oh, 12530. 53 poin. Nah, ini secara urutan kalian bikin ini nih. Secara berurut. Jadi kalian bikin kayak gini sih. Apa namanya, bikin list ini secara berurutan. Harus sama semuanya untuk ini. Tapi ini bikinnya sama kayak input atau gimana? Atau kayak bikinnya kayak ini? Coba ntar kayaknya mintanya itu di append deh. Jadinya nanti, jadi kalian tuh nanti input. Nah, input, hasil inputnya itu yang pertama nanti di append, di append, di append, di append. Gimana ya? Ya pokoknya di append, di append, di append sampai selesai. Terus nanti kalau udah selesai nanti dia tuh bikin list baru lagi. Bikin list baru lagi yang flight 02 terus flight 03 kayak gitu. Sampai sini udah paham belum? Coba. Paham. Halo, halo, halo. Yang jawab nih. Ceritanya paham mungkin ya. Coba deh ya. Gitu. Oh, mungkin ada yang mau tanya, tanya mungkin. Enggak. Kayaknya mau pada basket dulu nggak apa-apa. Nah, oke, oke, oke. Misalnya, Python 01. Sebenarnya aku masih bingung sih, ini maksudnya ini dibikin pakai, misalnya di append kayak gitu, misalnya pakai for loop, atau dibikin kayak gini ya. Aku masih kurang ini paham sama instruksi ya. Pokoknya ya, dia tuh mintanya tuh hasilnya tuh kayak gini lah, salah satu contohnya ya. Python 01, Batik Air 043, apa namanya, terus jam berangkatnya kapan, jam tibanya kapan, terus harganya berapa, terus poinnya berapa. Ini hasil, apa namanya, contoh hasil ininya, listnya. Nah, ini mungkin coba kalian apa namanya, dibikin latihan sendiri ya di rumah untuk kedepannya, atau mungkin juga kalian bikin kayak gitu, atau bisa bikin apa namanya, kayak apa namanya, minta dari loopnya, atau minta dari, nanti istilahnya dari loop lah. Nanti loopnya itu nanti dia itu minta apa namanya, minta input, yang inputnya itu berupa si ini, data-data mas nama, nanti ada misalnya nanti ada bikin istilahnya nanti, eh, bikin nanti nama listnya apa, nanti ya ya mungkin nama listnya apa, nanti nama listnya nanti kita input nama listnya apa, terus nanti kalian nanti apa namanya, input data-datanya, nanti terus data-datanya dia itu masukin di append di dalam listnya itu. Oke, oke, Udah. coba udah Maria mungkin. Kayaknya udah deh. Udah kebahas semua juga. Terus kan yang list waktu itu udah dijelasin ya waktu pas praktikum. Dan Ray pun kayaknya lebih sedikit lebih apa ya? Ya, materinya bisa dibaca-baca lagi lah intinya nanti di rumah bisa latihan-latihan lagi di rumah. Em, terus ya pokoknya banyak-banyak latihan, kerjain latihan-latihan yang ada di PPT biar nanti pas UASnya lancar ya kalian. Gitu aja sih mungkin buat pertemuan kali ini ya.
segitu dulu aja. Bentar aku screenshot. 1, 2, 3. Senyum mau. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Mau dikasihin ke Pak Esa soalnya. Oke, mungkin segitu aja. Makasih banyak teman-teman yang udah hadir hari ini. Kita akhiri ya pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Dadah. Ayo, boleh leave, boleh leave. Kalau nggak leave, yaudah aku end aja ya. Dadah. Masih Teh. Ya, sama-sama.